Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Star Channel. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini untuk like dan subscribe. Kalau ada pertanyaan Anda boleh komentar di bawah video. Nah, saya coba akan membahas pemilihan kepala desa dengan modus money politik atau politik uang. Nah, modus-modus yang sering digunakan dalam politik uang, banyak anggapan ada serangan fajar, terus kemudian serangan dengan bantuan sembako, dengan bantuan macam-macam lah. Nah, pemilihan kepala desa atau pilkades serentak di sejumlah daerah, termasuk di seluruh kabupaten se-Indonesia, ini kembali dimunculkan fenomena money politik atau politik uang. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada sebagian yang seperti itu, walaupun dari Panwas sendiri sulit membuktikan. Nah, kenapa? Karena ini sudah bersifat menjadi kebutuhan warga. Terus kemudian fenomena politik uang di pilkades bisa jadi merupakan turunan dari tindak serupa di level kontestasi demokrasi di level di atasnya. Pemilihan bupati misalnya, atau pemilihan gubernur, bahkan pemilihan anggota legislatif, bahkan mungkin presiden. Kenapa masyarakat sekarang saya mau memilih kalau ada uangnya? Nah, ini pemikiran yang salah, saudara. Pemikiran yang salah. Sebenarnya untuk memilih pemimpin yang benar-benar kredibel, pemimpin yang amanah, kalau ada embel-embel seperti ini, bisa saja nanti ketika dipilih, maka orang itu ketika terpilih dan jadi, orang itu akan mengembalikan dana terlebih dahulu. Artinya saya keluar 1 miliar, maka yang harus saya dapatkan dari jabatan ini 1 miliar. Ini bahaya pemikiran seperti ini. Nah, ada modus-modus yang memang mungkin ini turunan, sehingga warga masyarakat memilih dana, RP, duit gitu loh. Jadi ini harus dihapuskan ini. Harus diberikan pembelajaran masyarakat bahwa suara Anda yang penting itu dengan masa bakti 5 tahun kepemerintahan desa, jangan ditukar dengan hal yang demikian. Jangan ditukar dengan kepentingan semata. Buat apalah uang 100.000 atau 500.000 atau 1 juta, tapi setelah itu Anda kemudian disia-siakan. Nah, disia-siakan. Jadi ini perlu dihapuskan. Beberapa modus yang sering dijumpai untuk pemilihan kepala desa, ya, untuk pemilihan kepala desa banyak. Nah, pilkades di Indonesia memang sudah sejak masa penjajahan, bahkan sejak masa VOC, yang dimaksud pemilih pada waktu itu hanyalah kalangan terbatas, seperti kalangan elit desa, maupun keturunan kepala desa yang sebelumnya yang boleh memilih. Nah, pilkades adalah salah satu pemilihan secara langsung oleh warga desa dan kepala desa terpilih dilantik oleh bupati. Dalam tataran ideal, pilkades sebenarnya membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi, yakni sebagai ruang kebebasan untuk dipilih atau memilih pemimpin desa. Artinya ruang lingkup demokrasi yang paling kecil adalah desa. Nah, kemudian ada salah satu peneliti, Bapak Halili, pernah mengatakan dalam beberapa buku dan media sosial, modus atau pola politik uang dalam pilkades meliputi 4 pola. Jadi ada 4 pola modus politik uang atau money politik. Yang pertama, membeli ratusan kartu suara yang disinyalir sebagai pendukung calon kepala desa lawan dengan harga yang sangat mahal dan fantastis. Misalnya 1 kartu pemilih dihargai misalnya 500, 1 juta, atau bahkan 10 juta misalkan gitu loh. Jadi ini modus-modus yang di luar akal. Jadi tim sukses sengaja, atau misalnya di luar itu orang ketiga, pemain misalnya, ingin membeli surat suara agar menang ketika bermain. Ini modus yang pertama, membeli suara, modusnya membeli suara. Ini perhatikan juga. Jadi bagi Anda yang sudah punya calon-calon yang anggaplah sudah sesuai dengan harapan, tolong dijaga.
Terus kemudian yang kedua, menggunakan tim sukses yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan uang. Nah, tim suksesnya sekarang membagikan uang secara diam-diam, tidak ketahuan. Nah, masyarakat ini cenderung diam, saudara. Ya, jadi masyarakat ini juga cenderung diam karena dia ya dapat uang. Dapat uang, sudah ini dapat uang dari mana terserah. Yang penting saya dapat uang, terus kemudian begini. Kenapa? Karena tingkat pendidikan demokrasi masyarakat minim. Makanya masyarakat itu, oh ya, karena dikasih uang, terus kemudian orang itu memilih yang ngasih itu. Memilih calon yang memberikan uang. Kenapa? Karena IQ dari masyarakat kita itu mayoritas tidak mengerti tentang proses demokrasi. Bukan salah masyarakat bawah, tapi karena kurang paham. Kemudian masyarakat bawah itu berpikiran seperti ini. Tolong ini dicatat, kepala desa. Tolong dicatat. Ketika jadi, ini pasti tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Nah, ini perlu dibantah oleh calon-calon terpilih. Ini perlu dibantah untuk calon-calon terpilih. Ketika dia terpilih, maka tidak ingat kita. Nah, mumpung mereka bagi-bagiin duit buat saya terima aja. Nah, itu pernyataan yang keliru. Nah, kemudian yang ketiga, modus politik uangnya adalah serangan fajar. Jadi serangan fajar itu yang dimaksud H-1 misalnya. Orang sudah pada tidur, H-1 pada malam dia jalan ngasih uang untuk, ya tadi modusnya bisa saja saya kasih uang, kartunya saya pegang Anda, besok di lapangan dikasih. Itu sudah ada timnya. Ini modusnya lah. Modusnya saya tidak menuduh kepala desa itu menggelontorkan dana untuk membeli suara, tidak. Saya yakin seluruh Indonesia ini murni karena hati nurani rakyat gitu. Jadi modusnya yang sering diambil. Jadi dengan serangan fajar, di sana itu sudah diklaim di dusun A, kampung A sudah diklaim sebagai pendukung si B. Maka si A kemudian bertindak, kalau misalnya bisa berubah dukungan suaranya, coba per kartu itu kasihkan 1 juta, yang penting dukung saya, yang penting saya menang. Ini pemimpin yang nggak benar juga gitu loh. Jadi modusnya seperti itu, sudah. Anda harus benar-benar hati-hati. Itu adalah modus yang ketiga. Kemudian yang keempat, menggelontorkan uang besar-besaran secara sporadis oleh pihak di luar kubu calon kepala desa. Siapa? Bandar atau pemain judi. Jadi ketika begini, ada orang kaya senang judi, atau misalnya dia tidak punya uang tapi senang judi, dia nyari lawan. Kalau ini menang, maka saya dapat taruhan 1M misalkan itu. Ini hasil penelitian ya. Ini hasil penelitian dari Bapak Halili tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 ini sudah mendekati 2012-an ya. Ada bukunya ya. Nah, ini pemain judi, ada pihak yang mengeluarkan dana besar-besaran untuk memenangkan. Kelompok sana sudah benar-benar, ini bukan calon, tapi pemain judi yang tidak pro ke calon si A, calon si B, si C dan lain sebagainya. Ini calon yang minta ampun. Saya pernah juga dengar ceritanya. Siapa yang main? Di sana yang main dapatnya katanya 1M. Luar biasa. Ini kemudian dari orang ketiga ini secara sporadis memberikan uang besar-besaran, yang penting dia menang, bukan mendukung. Misalnya di luar sudah banyak yang mendukung si A. Si A ini calon terpilih. Terus kemudian pihak ketiga ini, bandar judi ini, kemudian mendukung si B. Maka kemudian dia menggerogoti suara si A dengan cara mengeluarkan dana yang sebanyak-banyaknya. Contoh, misalnya ada warganya 1.000 orang, misalnya warganya 1.000, dikasih 1 juta. Misalnya warga di dusun A. Di dusun A ini kelompoknya 300 pemilih. Nah, yang 300 itu digerogoti. Atau basis si A, karena dia bandar mendukung si B, maka basis si A ini diserang dengan dana yang luar biasa. Nah, bukan keinginan dari calon lawan, calon si A bukan, tapi dari bandar ingin menang judi.
ingin menang judi. Ada yang demikian. Itu beberapa modus yang sudah saya sampaikan kenapa banyak faktor-faktor yang mempengaruhi politik yang dikirim langsung kepada masyarakat untuk membagikan faktor-faktor. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi politik uang di antara faktor kemiskinan. Ya. Jadi faktor politik menjadi ajang masyarakat mendapatkan uang karena mereka menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi, yakni termasuk tindakan menerima suap dan jual beli suara yang melanggar hukum. Nah, ini juga sulit dibuktikan kadang-kadang oleh pengawas karena bekerjanya memang rapi oleh orang-orang yang biasa bekerja seperti ini. Itu semua disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakat sendiri yang kurang peduli terhadap politik. Ketika ada hajatan politik seperti pemilihan umum, kemudian masyarakat bersikap mengabaikan isi atau esensi yang lebih mengejar kepentingan pribadi sesaat, yaitu dana, uang. Siapa sih yang nggak butuh uang saat ini? Tapi kalau bisa kita berpendidikan. Kalau misalnya terpaksa saya dikasih uang bagaimana? Ya jangan diterima lah. Mohon maaf, saya itu ingin memberikan pembelajaran politik. Loh, siapa yang Anda pilih? Misalnya Anda tim sukses, siapa yang Anda pilih? Sudahlah, jangan tanyakan. Ini kan harus luber, jurdil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setiap pemilihan seperti itu, jujur dan adil. Nah, jadi Anda tidak harus mengatakan saya akan memilih ini kepada tim sukses yang mana. Sudah, biarkan. Itu sikap masyarakat yang benar, sesuai dengan hati nurani kalian. Jadi kita harus paham modus-modus, terutama tim sukses atau terutama ya calon kades ini harus paham modus-modus money politik di kepala desa. Mohon maaf, saya bukan mengajarkan, saya berdasarkan kajian ilmiah, hasil penelitian dari beberapa pakar yang memang demikian. Apakah ini benar? Anda yang tahu. Apakah ini benar? Anda yang menghakimi. Kalau pernyataan saya benar bahwa karena memang keterpurukan pendidikan politik masyarakat di bawah yang lebih mementingkan kepentingan pribadi sesaat dengan money politik ini, ya Indonesia atau masyarakat kita. Ya lihat, kalau misalnya Anda memilih harus menerima konsekuensi secara panjang. Secara 5 tahun Anda tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Aspal, jalan-jalan kita seadanya. Nah, ini yang menjadi pembelajaran. Ayo kita belajar, ayo cerdas berpolitik, ayo kita belajar pendidikan berpolitik. Mudah-mudahan kita semuanya dan calon-calon kepala desa yang mencalonkan dan yang jadi benar-benar amanah sesuai dengan pesuruh rakyat lah, sesuai dengan mengabdi kepada rakyat. Dan ini pahalanya benar-benar luar biasa. Bukan hanya agama Islam loh ya. Di luar agama Islam saya yakin ini juga punya keyakinan kalau kita mengabdi ke orang lain. Karena Indonesia kan beragam, terus kemudian heterogen. Ini saya yakin punya pahala tersendiri. Mohon maaf, mudah-mudahan Anda berkenan like dan subscribe channel saya. Akhiran, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.